Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Miss Deti. Kali ini Miss Deti akan membahas mengenai analytical exposition text. Pernahkah kalian membaca kalimat atau tulisan yang berisi opini? Misalnya seperti kalimat berikut. Should children learn to swim? Some people will answer, I believe children should learn how to swim. And the reason? Because they need to keep safe in the water. Di dalam bahasa Inggris, kalimat yang berisi opini tersebut termasuk ke dalam analytical exposition text. Untuk tahu apa itu pengertiannya dan bagaimana cara penggunaannya, ayo kita bahas di dalam video kali ini. Ada 4 hal yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah definisi yang berisi pengertian dan tujuan dari analytical exposition. Yang kedua adalah susunan teks atau structure text. Yang ketiga adalah expression atau ungkapan untuk menulis analytical exposition. Dan yang terakhir adalah grammar focus atau kaidah kebahasaan. Yang pertama, kita akan mempelajari mengenai pengertian dan tujuan dari analytical exposition text. Berikut ini adalah pengertian dari analytical exposition. Analytical exposition is a text that elaborates the writer's idea about the phenomenon surrounding. Dari pengertian tersebut, kita tahu bahwa teks analytical exposition berisi pemikiran penulis tentang hal-hal yang terjadi di sekitarnya, baik benda, kejadian, ataupun tempat. Social function or purpose is to persuade the reader that the idea is an important matter. Fungsi dari tulisan ini adalah meyakinkan para pembaca bahwa topik yang diutarakan merupakan hal penting yang dapat disampaikan dan dibahas bersama-sama. Seperti pada kalimat berikut, smoking should be banned for several reasons. Kalimat tersebut tujuannya adalah untuk menunjukkan opini si penulis dan untuk membangun reaksi para pembaca. Atau pada kalimat berikut, the importance of having breakfast. Kalimat tersebut menunjukkan opini si penulis bahwa pentingnya untuk sarapan. Sekarang, mari kita simak bagaimana membuat teks analytical exposition yang benar. Berikut adalah susunan paragraf yang harus dipahami. Yang pertama adalah thesis. Bagian ini merupakan topik utama yang ingin kamu utarakan. Di bagian ini, pembaca juga bisa melihat mengapa penulis memberikan pendapat terhadap hal yang menjadi topiknya. Selanjutnya adalah arguments. Arguments adalah pendapat untuk mendukung topik utama. Biasanya, dalam analytical exposition, terdapat lebih dari 2 argumen. Semakin banyak argumen yang ditampilkan, pembaca akan semakin percaya bahwa topik yang dibahas adalah topik yang penting atau membutuhkan perhatian. Selanjutnya, reiteration adalah penegasan kembali posisi dan pendapat penulis terhadap topik utama. Agar kalian makin paham, berikut cara menyusun teks eksposisi dalam sebuah paragraf yang benar. Yang pertama yang harus kalian lakukan adalah menulis tesis atau ide pokok yang ingin kalian sampaikan. Selanjutnya adalah menyusun argumen yang mendukung tesis tersebut. Berikut ini adalah contoh argumen yang mendukung. Yang terakhir, kita bisa menambahkan kesimpulan di dalam teks. Sangat mudah bukan untuk menyusun langkah analytical? Sekarang kita akan berkenalan sedikit mengenai expression atau ungkapan yang biasa digunakan untuk analytical exposition. Expressions for writing analytical exposition. There are several reasons why. Let me tell you the reasons why. This is true based on the facts below. I say that for several reasons. It is important or essential that
Selanjutnya, kita akan mempelajari ciri kebahasaan yang biasa digunakan di dalam analytical exposition. Ciri kebahasaan atau grammar focus di dalam exposition text adalah: yang pertama, menggunakan simple present tense atau kata kerja bentuk pertama. Yang kedua, menggunakan kata kerja mengekspresikan pikiran. Contohnya, experience, feel, know, realize, sense, think, dan lain-lain. Yang ketiga, memakai internal conjunction atau kata penghubung. Addition atau penambahan seperti besides, in addition. Kemudian, comparisons atau perbandingan. For example, but, meanwhile, on the other hand. Yang ketiga adalah time atau waktu. For example, second, then, next. Dan yang terakhir, cause and effect atau sebab akibat. Contohnya, consequence, as a result, so the result. Sekian pembahasan mengenai analytical exposition text. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.